Ini adalah wanita sejati Aiko, setiap pagi dia bangun dengan 6 pelayan di sisinya. Mereka membawanya ke kamar mandi, memijatnya, mengikir kukunya, merias wajahnya. Akhirnya mengganti bajunya dan memasukkannya ke dalam mobil, dia membuka matanya dan dia sudah berada di sekolah. Tapi wanita muda ini tidak sombong, sebaliknya, dia sangat naif. Setiap hari aku memimpikannya kuda putih pangeranku. Dan hari ini dia akhirnya bertemu dengannya. Hari ini di sekolah, di gimnasium terkena bola dan hampir jatuh. Tapi untungnya seorang Ayumu berlari keluar untuk membantu. Nona Aiko membuka matanya dan melihat yang lain, sangat tampan. Ini adalah adegan putri dan pangeran yang selalu dia impikan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, ayahnya memberinya gaun pengantin yang sangat indah. Aiko berkata, bertemu pangerannya hari ini. Tapi ayahnya berkata, suatu hari nanti kamu harus memakai gaun ini untuk menikah. Tunangan adalah seseorang yang telah bertunangan sejak lahir. Dia benar-benar hancur, tidak mudah untuk bertemu pangeran. Sekarang paksa dia untuk menikah dengan orang lain. Ayahnya menyuruhnya untuk melihat foto tunangannya, dia langsung membuangnya. Tapi tak disangka, orang di foto itu adalah Ayumu. Aiko dengan cepat setuju. Tapi akad nikahnya tidak seindah di gambar. Keesokan harinya, ketika Ayumu dan Ayumu mengambil sumpah, tidak ada orang lain selain pengurus rumah tangga dan orang tua. Dia sangat tidak senang, tetapi Ayumu mengatakan itu karena permintaannya. Selanjutnya, saya tidak ingin orang luar tahu tentang pernikahan ini. Aiko menatap wajah tampan ini dan langsung menyetujui semuanya. Tidak apa-apa tanpa cincin, tidak apa-apa tanpa ciuman. Memang benar bahwa cinta ada di seluruh otak. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah baru, di mana dia tercengang. Bukan kastil dalam dongeng, tapi gubuk-gubuk. Ayahnya mengatakan bahwa ini adalah apa yang kakeknya katakan padanya. Hanya dengan kesulitan suami istri dapat berbagi penderitaan. Tinggal di rumah baru ini seperti hidup di dunia baru. Aiko sangat gembira, kehidupan bahagia sang putri akan segera dimulai. Tapi siapa tahu, Ayumu dengan cepat memecahkan lamunannya. Saya menetapkan aturan, rumah yang sama, bukan ruangan yang sama, semua orang hidup. Ternyata Ayumu sama sekali tidak mencintainya, menikah hanya karena uang. Untuk dapat membayar hutang ayah saya dan melanjutkan sekolah. Dan ketika saya mengetahui bahwa Aiko menikahi saya hanya karena saya tampan. Dia merasa bahwa dia sangat dangkal, semakin dia membencinya. Kemudian, membanting pintu dan pergi, Aiko merasa sangat hancur. Tapi yang lebih buruk adalah, tidak ada yang membangunkannya keesokan harinya. Ayumu juga langsung pergi. Dia tidak tahu bagaimana menyalakan air panas ketika dia mandi, pakaiannya ada di seluruh ruangan. Aku tidak tahu jalan ke sekolah, menunggunya sampai di sekolah, sudah keluar. Pada saat dia sampai di rumah, sudah tengah malam. Ayumu dengan marah bertanya mengapa dia baru pulang sekarang. Aiko tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Dia memberitahu Ayumu dengan menyakitkan tentang kengerian hari ini. Tanpa pelayan di sisinya, dia benar-benar tidak mengerti. Ayumu akhirnya tersenyum, memutuskan untuk membantu Aiko. Agar Ayumu tidak membencinya seperti itu, dia menjadi jauh lebih positif. Kehidupan pasangan muda secara bertahap dimulai. Aiko makan mie instan untuk pertama kalinya, dikejar oleh penyedot debu untuk pertama kalinya. Dia ingin tahu tentang semua pekerjaan rumah tangga di rumah. Pertama kali mengeringkan pakaian sendiri, membuatnya sangat bersemangat. Kelucuan sederhana semacam ini secara bertahap mengguncang Ayumu. Tapi setelah beberapa hari, sesuatu terjadi lagi. Ayumu baru saja keluar dari pintu ketika dia mendengar suara benturan dan teriakan minta tolong. Begitu dia masuk ke rumah, Aiko menarik tangannya dan menyuruhnya melarikan diri. Setelah itu, popcorn berceceran di wajahnya, Ayumu kehilangan kata-kata. Dan Aiko selalu bersembunyi di belakangku. Akhirnya, Aiko menyelesaikan makan malam gelap. Meskipun terlihat menakutkan, ini adalah pertama kalinya dia memasak jadi tinggalkan wajahnya. Ayumu harus duduk, mencicipi sendok tanpa pandang bulu. Tapi enak banget, ini makanan terenak yang pernah aku makan. Di malam hari, mereka berdua mencuci piring bersama, mereka juga terlihat seperti pasangan. Saat ini, Ayumu mengambil amplop berisi uang, 10.000 yen hanya tersisa 700 yen. Ini adalah tunjangan hidup bulanan yang diberikan oleh ayah mertuanya, yang dihabiskan Aiko untuk makan malam yang tidak berguna. Ayumu tidak bisa berbicara, Aiko tentu saja menelepon ayahnya untuk meminta uang. Setelah mereka berdua pulang, Ayumu berinisiatif untuk meminta maaf. Mereka bertiga tercengang, Aiko dengan cepat menghentikan mereka. Ayumu mengajarinya, ketika Anda menyebabkan masalah, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Saya menerima segala tanggung jawab dan kesalahan, sekali lagi mohon maaf kepada mertua saya. Ini menggerakkan Aiko. Keesokan harinya, ketika mereka berdua pergi ke sekolah, Aiko menolak untuk naik mobil mewah, tetapi naik bus dengan Ayumu. Ini adalah pertama kalinya dia naik bus, didorong berulang-ulang. Ayumu mengambil inisiatif untuk memegang tangannya, itu adalah pertama kalinya mereka berdua melakukan kontak intim seperti itu. Aiko terlalu malu untuk bergerak. Di sekolah, agar tidak memberitahu orang tentang pernikahan mereka, mereka masing-masing duduk di satu tempat. Pada saat itu, sekelompok penggemar Ayumu mengelilinginya, membuat Aiko tidak nyaman.
Ayumu berdiri dan hendak mundur, tetapi dihentikan oleh gadis di sebelahnya. Kepala Aiko meledak, keduanya dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa diduga, dia berinisiatif mencari Aiko, dan memintanya untuk putus dengan Ayumu. Ternyata, mereka memiliki hubungan dan tahu bahwa Ayumu mencintainya karena uang. Jadi saya khawatir Aiko akan tertipu juga. Tapi rumah Aiko tidak memiliki apa-apa selain uang, dia dengan senang hati berkata. Dia suka uang saya suka penampilannya, bagus. Kalimat ini baru saja sampai ke telinga Ayumu yang bersembunyi di balik dinding. Pada malam hari, ketika dia pulang, dia berinisiatif membantunya mengeringkan rambutnya. Ini mungkin cara pria mengungkapkan cintanya. Dia mulai bertanya, untuk apa kamu menyukaiku? Aiko mulai menghitung keuntungan Ayumu Im. Jika Anda melihat senyumnya, Anda pasti akan tersentuh. Karena untuk menutup jarak, Aiko meminta Ayumu untuk memberi kuliah. Dan jika dia melakukannya dengan baik, aku akan setuju untuk berkencan dengannya. Dia mulai aktif belajar, mendengarkan ceramah, pergi ke perpustakaan, membaca buku di jalan. Segera prestasinya meningkat. Melihat sikapnya yang sangat gembira, anak muda Daichi merasa tidak biasa. Daichi telah naksir rahasia padanya selama bertahun-tahun, setelah menyelidiki pernikahan rahasia secret. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan, merampok Aiko. Gadis itu sedang melompat pulang, tiba-tiba sekelompok orang berbaju hitam membawanya ke sebuah rumah besar. Dia membuka matanya dengan penutup mata, dan menemukan bahwa orang yang menangkapnya adalah anak muda Daichi. Dia mengatakan padanya bahwa dia tahu tentang pernikahannya Ket. Aiko memohon padanya untuk tidak mengatakan ini. Daichi setuju tetapi dengan syarat dia bercerai. Aiko tidak setuju dan dikurung di rumah Daichi. Setelah Ayumu mendengar kabar tersebut, langsung pergi ke rumah Daichi, keduanya berunding secara tatap muka. Semua orang tahu, sekarang Ayumu jatuh cinta pada Aiko, dia menolak untuk meminta cerai. Daichi marah, ternyata Ayumu awalnya datang untuk uang keluarga Aiko, sekarang terbalik. Apalagi sekarang hidup susah, di mana kebahagiaan. Adapun Daichi sendiri, seorang anak laki-laki yang mengenalnya lebih baik daripada orang lain, dan subjek pendaftaran untuk. Hanya dia sendiri yang membawa kebahagiaan bagi Aiko. Ayumu menundukkan kepalanya dan berpikir lama, akhirnya mengambil keputusan. Keesokan harinya, tepati janjimu untuk berkencan dengan Aiko. Mereka berdua pergi ke akuarium yang sama, bermain sepak bola bersama, pergi piknik. Ayumu mengakui perasaannya untuk pertama kalinya, katanya. Saya telah terluka sejak saya masih kecil, tetapi saya disembuhkan oleh manisnya Aiko. Pertama tertawalah dengan nyaman, lalu peluk dia dengan erat. Akhirnya seperti merasakan cinta, seperti benar-benar tahu bagaimana mencintai seseorang. Anda berdua tiba di tempat terakhir yang ingin Anda kunjungi dalam perjalanan Anda, membunyikan bel bersama-sama. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin bersama selamanya. Tapi kemudian, Ayumu mengajukan lamaran. Dia tahu dia tidak memberinya kehidupan yang baik, jadi dia harus segera memutuskan hubungan ini. Aiko kembali ke rumah dengan patah hati, Daichi ingin menghiburnya sehingga dia membawanya keluar. Sesampainya di ballroom, Aiko mengenakan gaun yang sangat indah. Daichi membantunya mengenakan mahkota yang dia impikan. Kemudian ajak dia menari, ini adalah adegan dari dongeng yang dia impikan. Aiko tersenyum bahagia, hanya kehidupan yang dia inginkan. Daichi kemudian berlutut untuk melamarnya, tetapi Aiko tetap diam dan tidak menjawab. Keesokan harinya, dia meminta pembantu rumah tangga untuk membawakan akta nikah kepada Ayumu. Pengurus rumah tangga mengambil buku dongeng favoritnya untuknya, saya harap Anda berpikir lagi. Ayumu membuka buku itu. Ternyata setelah sang putri dan pangeran menikah, mereka tidak tinggal di kastil. Pergi ke pedesaan untuk menghabiskan hari-hari indah bersama. Ayumu akhirnya bangun, jangan lepaskan tangan Aiko. Dia berlari seperti terbang ke rumah Daichi, dikendalikan oleh orang-orang berbaju hitam. Meskipun dia kehilangan muka, dia tetap tabah. Bahkan jika aku berpaling dari dunia sekarang, aku masih harus mendapatkannya kembali. Mendengar ini, Daichi akhirnya melepaskan. Dia baru saja jatuh cinta pada Aiko dari awal hingga akhir, jadi dia mengorbankan dirinya untuk membuatnya bahagia. Daichi memberitahu Ayumu Aiko di mana. Ketika Ayumu kembali ke rumah, dia memeluk Aiko erat-erat dengan satu tangan. Beri dia ciuman, kali ini bertekad untuk tidak berpisah. 5 tahun kemudian, mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan cukup uang untuk mengatur pernikahan. Semegah yang pernah diimpikan Aiko. Hidup memiliki masa-masa sulit. Saya ingin berbagi dengan Anda film yang manis. Setelah menonton, kami melanjutkan ke langkah berikutnya.